tes. Oke. Coba lagi Zak suaranya. Kayaknya sih sudah enggak sih. Halo? Nggak bunyi ya? Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami teman-teman Konin Blok 34 mau mempresentasikan KSF tentang sistem kontrol di Blok 34, antara lain Simadin AF920T atau GP Controller nanti dipresentasikan oleh Mas Haris. Untuk PLC Siemens S595F atau file system dipresentasikan Saudara Iqbal, dan untuk ES680 atau engineering system dipresentasikan oleh saya. Untuk presentasi yang pertama yaitu presentasi yang ringan-ringan dulu ya, tentang engineering system atau komputer ES. Engineering System 680 atau komputer ES ini adalah salah satu bagian dari Teleprompter XP Control System, di mana komputer ES ini fungsinya banyak sekali ya, antara lain bisa view logic dan modifikasi logic, bisa MMI editor atau mengedit tampilan HMI, untuk mengenerate transfer apabila ada trouble yang memerlukan dilakukan generate transfer ke AP atau prosesor, yang dilakukannya juga di komputer ES ini. Selain itu kita juga melakukan blok OM di komputer ES. Dan yang mau saya sharing yaitu tentang simulasi logik di komputer ES ini. Mungkin teman-teman di sini atau teman-teman operator ada yang udah tahu kali ya cara untuk simulasi, atau lupa-lupa ingat. Biar ingat lagi saya refresh ya. Jelaskan kembali. Gambaran simpelnya yaitu kalau kita mau lakukan simulasi, kita masukkan nilai simulasi sesuai yang kita inginkan kan di komputer ES. Setelah itu kita edit nilainya yang diinginkan berapa, pengen pressure switch bernilai 1 atau bernilai 0, itu kita edit nilainya. Setelah kita edit kan pasti ada perbedaannya antara nilai sebelum kita edit yang tertanam di prosesor sama nilai yang udah kita edit yang sesuai keinginan kita. Untuk menyamakan itu, maka kita perlu melakukan transfer pada prosesor yang dituju. Gambaran umumnya seperti itu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kan pada komputer ES kita ada tampilan pertama login sama password ini. Untuk login, kita harus login pakai IC users dengan password INC. Untuk login biasanya teman-teman kan pakai read only ya. Kalau read only kita nggak bisa untuk simulasi atau buka blok OM, nggak bisa. Jadi kalau mau simulasi loginnya minimal pakai IC users dengan password INC. Setelah itu kita klik OK, masuk ke menu berikutnya, kita klik edit, lalu FUP editor. Setelah kita FUP editor kita klik, masuk ke menu berikutnya yaitu diagram, kita klik load. Di sini kita memasukkan KKS yang kita tuju. Misal ini saya kasih contoh KKS di MBV21CP001 ya, di GP31. Jadi masukkan nilainya 31 MBV21CP001. Setelah itu kita klik OK. Masuk nih ke halaman 31 MBV21CP001. Untuk melakukan simulasi, kita harus melakukan pada output dari sensor tersebut di bagian ini ya. Bagian ini kita klik kiri, lalu kita klik tengah lalu tahan, muncul menu berikut ini. Kita gerakkan kursor sampai ke kursor simulasi, maka akan muncul tampilan begini. Kita masukkan nilai simulasi yang kita inginkan berapa.
nilai 0 atau nilai 1. Setelah kita ganti, klik OK. Setelah klik OK, maka pada tampilan halaman ini muncul tulisan S dengan background warna merah. Ini berarti nilai simulasi sudah tertanam di sini, tapi belum tertransfer ke AP311. Di sini kan tulisannya AP-nya 311. Di sini berarti untuk logic 31 MBV 21CP001 ini tertanam pada prosesor nomor 1 di GT31. Untuk lanjut ke menu berikutnya, kita klik diagram lalu save and close. Jadi kan tadi kita masuk di AP311 ya. Semua logic yang ada di komputer ES itu tertanam pada automation processor masing-masing. Di mana di tiap GT itu ada 3 AP. Untuk prosesor 1 di kabinet 31 CJP01DG. Untuk prosesor nomor 2 di kabinet CJP01BG, dan untuk prosesor nomor 3 di CJP02DG. Dan untuk yang tadi KKS MBV 26 itu masuk di AP311. 31 ini GP-nya, satunya ini nomor prosesornya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Setelah kita save and close tadi, masuk lagi ke menu transfer AP, lalu kita pilih simulate AP. Akan muncul tampilan transfer AP untuk simulate. Kita isikan prosesornya, tadi kan nilainya 311 ya untuk prosesornya. Kita ketik 311, lalu kita klik OK. Maka akan mulai proses transfer hingga muncul tulisan finish. Dan di atas tulisan finish itu yaitu KKS yang kita simulasi. Oke, kita klik close kalau sudah finish. Setelah itu kita masuk ke halaman KKS yang kita simulasi tadi, maka akan muncul simulasi dan berwarna hijau. Itu berarti tandanya kita sudah mentransfer nilai simulasi ke prosesor. Dan untuk kotak di dalam ini yaitu nilai aktualnya di kotak warna merah ini. Untuk nilai simulasinya di sebelah nilai tulisan S ini. Jika simulasi dirasa sudah selesai dan dikembalikan ke nilai semula, langkah berikutnya yaitu kita tinggal ulangi langkah yang tadi. Kita klik kiri, lalu klik tengah, tahan, hingga ke kursor simulasi. Kita klik, kita delete simulasinya, kita klik delete ini, lalu kita save and close, seperti itu. Kembali ke menu yang tadi, kita klik transfer AP, simulate AP, masukkan nilai prosesornya yang tadi 311, kita klik OK sampai finish, dan KKS yang disimulasikan tadi tertampil, kita klik close. Nah, tampilan setelah kita hapus simulasi, maka tampilan akan kembali ke awal. Tulisan S merah ataupun S hijau sudah hilang ya. Jadi ini simulasinya udah hilang, udah kembali ke nilai yang sesungguhnya atau nilai real di lapangan. Cukup sih untuk simulasi logic di komputer ES. Harapannya sih setelah dilakukan KSF ini, kalau di kemudian hari ada kejadian emergensi ya, yang membutuhkan simulasi sinyal, kalau teman-teman Konin 34-nya lagi nggak di lokasi, bisa minta bantuan teman-teman operator atau teman-teman Konin dari blok lain ini yang hadir untuk mensimulasikan sebentar gitu. Terima kasih. Mungkin lanjut ke presentasi kedua yaitu Mas Haris. Ya, lanjut ke Haris. Untuk pertanyaan disimpan dulu ya. Ya, sekalian minta tolong ini ya, teman-teman untuk mengisi apa scorecard lah istilahnya. Yang linknya saya kasih ini, yang untuk kan sudah ada nama-namanya itu ya. Tinggal diisi ada link. Iya sih Pak. Silakan lanjut Mas Haris.
Apakah sudah terlihat Bapak-bapak, Ibu sekalian? Baik, presentasi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencoba menjelaskan terkait turbin governor atau turbin kontrol yang ada di blok 34, yang mana sistem yang kami pakai biasanya adalah Simadin D. Saya mencoba menjelaskan yang saya tahu aja Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya nanti memang ada yang perlu dikoreksi, nggak, tolong dicatat dulu, nanti sampaikan. Itu. Oke, mulai. Kita pertama mau mereview terkait general system overview dari sistem kontrol blok 34. Jadi pada sistem kontrol blok 34 itu ada 3 jenis kontrol. Yang pertama itu basic, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Reza. Yang kedua itu failsafe, yang akan dijelaskan oleh Mas Iqbal nanti. Yang ketiga adalah governor atau kontrol turbin, yang insya Allah akan saya jelaskan ini. Secara overview, controller di Muara Tawar, gas turbin sinyal dari lokal, dia akan masuk ke IO-nya basic atau masuk ke IO-nya Simadin atau masuk ke failsafe, tergantung dari prioritas dari si field instrumen tersebut. Untuk failsafe biasanya digunakan untuk safety ESV, untuk basic untuk Simadin D untuk controller, dan untuk basic selain dari failsafe dan controller itu. Jadi koneksinya dari Simadin itu ada yang ditampilkan ke ES di HMI dikoneksikan melalui ini basic, atau bisa kalau kita lagi mau ngambil data itu biasanya kita koneksikan langsung melalui biji. Jadi nilainya itu nanti ada keluar di situ. Atau juga dikoneksikan ke data logger atau biasanya kita sebutnya Delfin. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita fokus ke Simadin D ya. Jadi topologinya adalah seperti ini. Ada speed instrument, ada speed sensor, ada control valve, dan ada transducer. Ini akan masuk ke IO-nya dari Simadin. IO-nya itu ada yang langsung include di dalam si Madinnya tersebut, atau ada tambahan. FM ini adalah tambahan IO untuk kontrol Simadin. Kemudian Simadin di blok 34 itu terletak di kubikel CCR01. Kalau teman-teman buka rak kubikel CCR01, di situ adalah controller untuk Simadin. Yang paling atas itu adalah power supply-nya, yang rak AA dan AB ini kalau power supply, yang ke bawahnya itu adalah controllernya, ada prosesornya, ada I/O-nya di sini, di BA dan BB. Kemudian yang bawah ini advance untuk tambahan I/O tersebut. Kemudian yang bawahnya lagi ada kabinet status dan alarm. Kemudian yang bawahnya lagi ini konverter. Konverter ini adalah transducer untuk mengubah sinyal thermocouple TOT menjadi sinyal yang bisa dibaca oleh advance, dibaca oleh Simadin. Kemudian yang paling bawah itu adalah fuse. Fuse ini yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan supply ke power supply ini. Kemudian yang terakhir adalah H1 bus konektor. Ini adalah
kabel LAN bus yang menghubungkan SIMADIN B dengan basic controller tadi, sehingga bisa dibaca di HMI atau di ES. Ini yang lebih fokus spesifik ke SIMADIN-nya. Yang paling atas ini power supply untuk mensuplai CPU dan I/O di SIMADIN. Kemudian di sistem kita itu masing-masing GT punya dua prosesor, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri ini biasanya selalu menjadi master, yang kanan ini menjadi slave. Kemudian yang paling kiri ini adalah prosesor. Di situ semua proses dijalankan, kemudian ada tertanam di situ juga memori untuk backup sewaktu-waktu terjadi hilang power, sehingga programnya tidak hilang. Kemudian berikutnya itu EM11, yaitu binary input output modul. Ya, ini connect biasanya teman-teman kalau melihat yang di bintang-bintang, yang di titik-titik ini, lampu LED ini adalah indikator, kayak misalnya open close-nya IGV itu ada di sini, terus status dari prosesor apakah menjadi master atau slave ada di sini juga. Terus kemudian yang bawahnya ini adalah masih I/O juga, yang langsung terkoneksi ke field instrument. Kemudian selanjutnya adalah EA12, ini khusus untuk analog output, yaitu mengkoneksikan sinyal dari SIMADIN menuju ke Delfin. Kemudian yang Profibus ini di CS7 ini adalah card yang digunakan untuk mengkoneksikan SIMADIN kepada ADVAM modul. Terus yang terakhir ini adalah CSH11, adalah komunikasi ke LAN bus yang tadi. Yang terakhir adalah CS12 dan 22. Ini untuk saling terhubung sebagai kopling. Ini penjelasannya, mau jalan gambarnya lebih jelas. Kemudian ini adalah semua sinyal yang terhubung ke SIMADIN yang di cover oleh EM11 tadi. Dan di EM11 tadi juga ada LED yang saya terangkan tadi. Ada LED ini ada, bisa dibaca ya. Ini ada SIM untuk simulasi, indikasi kalau itu ada simulasi. Ungrid berarti ada sinyal uncritical, kalau grid critical. Master ini kalau nyala berarti prosesor itu menjadi master. WA ini kalau nyala berarti IGV switch sudah menyentuh full open, kalau WES IGV switch sudah menyentuh full close. Seperti itu. Terus kemudian kalau EA12 ini adalah sinyal-sinyal yang saya terangkan tadi terkoneksi ke data logger SIMADIN ke Delfin. Kemudian yang CHA ini adalah yang LAN bus tadi. Yang ADVAM ini adalah modul tambahan, modul I/O tambahan. Ini spesifikasinya seperti ada bisa dibaca. ADVAM ini mengcover semua sinyal ini. Semua sinyal yang kiri dan kanan ini adalah identik sama. Jadi ketika ada satu ADVAM yang rusak masih bisa di-cover oleh ADVAM yang satunya. Ini identik untuk fungsi redundant. Kemudian kita mencoba membaca wiring interconnection diagramnya. Kita ambil contoh adalah TOT ya. Di sini saya coba ambil contoh TOT. Cara membacanya adalah ini adalah thermocouple dari TOT itu. Kemudian wiringnya
dikoneksikan pada junction box. Ini junction box, alamat junction boxnya ini MBY12GF ini pada pin 9 dan 10. Kemudian ini adalah warna kabel dan nomor kabel. Kemudian terkoneksi menuju ke transducernya yang ada di TCR 01 tadi yang bawah itu. Kemudian dari transducer dia akan dikoneksikan melalui kabel pelangi tadi atau kabel pelangi menuju ke Simadin, ke dalam programnya Simadin. Ini tadi terkoneksi ke analog input TM11 dan yang transducer tadi terkoneksi ke power supply yang dijelaskan di bawah ini. Ini judul dari interconnection diagramnya. Kemudian pada kotak yang ini ada pin plug-nya. Ini pin plug pada EM11. Jadi sinyal ini masuk melalui sini, kemudian menjadi namanya adalah ini TA1. Dia masuk di function package ATK menggunakan KKS-nya ini. Nama sinyal pada softwarenya. Kalau yang atas ini adalah alamat modul di I/O-nya. Jadi di CCR01 AB004 tadi. Kemudian project struktur di Simadin, ada yang Simadin itu punya dua, GTC 1 itu untuk yang kiri, GTC yang dua itu untuk kanan. Jadi pada GTC itu ada punya master program. Di dalam master program itu ada function package yang mana antar function package itu bisa terhubung menggunakan dollar connection. Kemudian di dalam satu function package ada function block, di mana function block itu bisa terhubung secara langsung menggunakan konektor. Function berikut adalah function package yang ada di Simadin-nya Muara Tawar, ada seperti ini, ada banyak ini bisa dilihat. Kemudian ini adalah contoh dari dalam satu function package ada function block. Ini adalah contoh-contoh function block. Mereka bisa dihubungkan langsung melalui konektor. Ya, kemudian ini ada, lihat teman-teman bisa lihat ada tanda dolar. Ini artinya adalah koneksi ini terhubung ke function package yang lain, misalnya ke function package airlock, function package thread, seperti itu. Ini adalah halamannya. Ini adalah sinyal berikutnya, dia terhubung ke sinyal mana, berarti dia terhubung, misalnya yang ini dia terhubung ke function block T29 sinyal I3 pada halaman 13, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penjelasan dari function block itu. Misalnya di sini ada function block ADD 4F, mohon maaf, harusnya AND ya. Saya ambil contohnya yang ADD, mohon maaf ya. ADD ini adalah function block yang berfungsi untuk menjumlahkan input yang jumlahnya ada 4, kita jumlahkan, kemudian akan dikeluarkan menjadi output. Seperti ini, metode operasinya adalah seperti ini, X1, X2, X3, X4 ditambahkan semuanya. Berikutnya adalah nama-nama sinyal, function block penjelasan dari masing-masing bentuk ini pada Simadin D. Ini adalah konektor menuju ke halaman berikutnya. Ini adalah sinyal destinatornya, ini function blocknya, masing-masing function block. Ini dollar connection, berarti menuju ke koneksi di function package yang lain. Ini adalah input dari function block, ini outputnya, ini sama dengan yang ini, cross reference, ini function package nama, di sini PV2 misalnya, ini prosesornya, dia berdiri pada prosesor A01 B1, ini master programnya GTC1. Ini ada komennya seperti itu, bisa dilihat.
Kalau yang pagar di sini adalah nilai konstanta biasanya. Oke, berikutnya pada controller governor turbin di sini ada yang berfungsi untuk mengontrol dari kontrol valve. Misalnya di sini adalah kontrol valve gas. Dia akan dikontrol oleh fungsi ini, min. Jadi min ini adalah memilih nilai yang paling rendah di antara banyak inputan ini. Kompresor pressure ratio, toran arm function, speed load control, load limit control, temperatur control, dipilih yang paling kecil nilainya yang akan dikeluarkan untuk mengontrol kontrol valve. Nilai yang terkecil yang terpilih nantinya selain nilainya digunakan untuk mengontrol ini, nilainya juga sebagai indikator di sini. Jadi di HMI-nya operator itu kan kelihatan tuh ada mana yang sedang berfungsi sekarang, apakah arm function, apa speed control, load control, temperatur control dan sebagainya. Ini itu mengindikasikan bahwa nilai proses function packet ini adalah merupakan nilai terkecil. Seperti itu. Ini secara function chartnya seperti ini. Ada min, terus ada, misal saya ambil contoh satu adalah di sini OTC. Misalnya nilai PA ini nilai OT, nilai OT-nya ATK-nya berapa, nilai rata-rata ini akan dikurangi, terus kemudian menggunakan PI control, hasilnya akan digunakan untuk mengatur bukaan kontrol valve. Ini kalau HSG itu untuk gas, RSO, DR itu untuk minyak. Kemudian nilai yang ada di HSG tadi akan diteruskan secara hardware menuju ke mohon maaf ada gangguan dikit Pak, share screen-nya nggak masuk. Oke, kita lanjutkan. Urut kita ya. Sinyalnya kali. Iya. Kalian gini ya, benar ya.
skor ruangan nggak iso kabeh kayak. Mau cepat yang lain dulu. Coba kirim nanya tempatku ya, Tris. Coba saya share screen dari sini. Sambil nunggu bisa sambil ngisi ini ya, scorecard dari teman-teman yang sudah tadi kan Reza. Oh iya, Mas Danan ya iya. Sampean masih bisa. Tapi aku itu ini. Coba Mas aku Mas, besar Mas. Di sana bos, silakan. Apa ini iso deh. Bisa ya, silakan. Kalau gagal kita siap-siap. Bisa dilanjut lagi ya. Maaf.
Wis, lanjut. Wis tambah insang. Oke teman-teman, mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Saya lanjutkan ke Yemin ya. Tadi Yemin adalah nilai, dia akan memilih nilai yang terkecil dari nilai-nilai yang ada. Misalnya di sini ada run up function, protection function, kompresor, terus load limit, OTC, semua nilai itu dibandingkan nilai yang terkecil adalah nilai yang dipakai untuk menggerakkan kontrol valve, baik itu minyak maupun gas. Nilai itu kemudian masuk ke dalam function package-nya pilot valve, RSP itu untuk pilot valve, kemudian dia akan mengeluarkan tegangan ke servo untuk menggerakkan aktuator yang pada akhirnya akan menggerakkan kontrol valve di lokal. Itu juga untuk RSG untuk natural gas control valve ataupun untuk RSODR untuk minyak, kontrol valve minyak. Kemudian kontrol valve bahan bakarnya akan masuk ke dalam combustor, kemudian ada proses combustion chamber di sana, kemudian akan panas yang dihasilkan dari pembakaran itu akan ditangkap oleh TOT. Kemudian TOT-nya itu nanti menjadi inputan kontrol saat ada beban baseload. Kemudian saya mau coba tadi kasus cara membaca kontrol valve, cara membaca program Simadin D ya. Misalnya nih pada operator di ASD ada alarm, misalnya OTMIA 1 yang biasanya sering muncul kan OTMIA 1 ya. Misalnya ada OTMIA 1 muncul pada ASD, kita lihat dulu yang muncul itu adalah sinyal yang fault apa no coin. Kalau misalnya fault, kita lihat dulu KKS-nya berapa, kemudian sinyalnya nomor berapa. Setelah tahu KKS dan sinyalnya, kemudian kita ke ES, kita buka ES, kemudian ketikkan KKS yang diinginkan, terus diklik, kemudian kan terbuka itu KKS itu, terus cari yang sinyal yang sesuai. Misalnya di sini untuk kasus sinyal fault itu XM01 yaitu OTMIA 1 ini fault ini di sini. Kemudian pada ES itu ada namanya itu BTA 1. Jadi nama ini adalah nama yang berasal dari function package-nya Simadin D yang dikirimkan ke ES. Misalnya yang untuk sinyal fault itu BTA 1, kalau sinyal no coin adalah AFTA 1. Kemudian setelah kita tahu nama sinyalnya BTA 1 ataupun AFTA 1, kemudian kita ke biasanya kita pakainya struct view untuk membaca ini, kita pakai struct view. Terus di sini kelihatan BTA 1 untuk fault atau AFTA 1 untuk no coin. Kita telusuri, dan fault itu berasal dari Q2 di MWA. Kalau kita lihat di sini MWA adalah measuring value conditioning. Jadi nilai aktual dari thermocouple yang sudah dikonversikan menjadi digital menjadi miliampere, milivolt, menjadi volt, kemudian dikonversi lagi menjadi nilai temperatur, akan dikeluarkan di sini. Kalau di sini kelihatan Q1 akan berlogik 1 saat nilai X itu TA1 ini lebih besar daripada nilai GO. GO itu 97,5
9,7 volt. Misalnya TA1 itu terbaca misalnya saat dia putus, dia akan terbacanya 10 volt. Jadi 10 volt itu kan berarti lebih tinggi dari 9,7, sehingga Q1-nya akan bernilai 1. Atau misalnya X-nya ini lebih kecil daripada GU 0,5. Misalnya lagi tidak ada supply, berarti kan 0 volt. 0 volt itu kan lebih kecil daripada 0,5, sehingga Q1-nya akan bernilai 1. Jika Q1-nya bernilai 1 dalam waktu tertentu, maka Q2 akan bernilai 1. Di sini nilai waktu tertentunya adalah selama 5 second. 5 second, sehingga Q2-nya akan bernilai 1. Kalau Q2 bernilai 1, maka alarm volt tersebut akan muncul yang seperti di alarm yang tadi. Atau ketika terjadi no coin, berarti ada di sinyalnya di afta 1 ini, kita tarik ke belakang, dia ada di function block AVU, no coincident monitor. No coincident monitor ini bekerjanya adalah ketika nilai aktual dari TA1 tadi, misalnya saat kondisi di atas nilainya ini, misalnya di 10 volt, berarti kan 700 nih, 700 derajat, sedangkan rata-ratanya di bawah itu, di rata-rata ini adalah rata-rata dari semua TOT. Kalau di sistem kita disebutnya average TOT. Jika nilai TOT-nya lebih ada selisih terhadap nilai average, maka AV ini akan bernilai 1. Nah, selisihnya yang diizinkan berapa? Selisihnya adalah jika beban GT saat itu adalah di bawah 48 MW, maka selisih yang diizinkan adalah 70 derajat Celcius. Jadi ketika nilai satu termokouple itu melebihi 70 derajat Celcius selisihnya terhadap rata-rata, maka akan muncul alarm AV ini. Atau saat di atas 48 MW, selisih yang diizinkan adalah 100 derajat Celcius. Jika nilai melebihi itu, maka akan muncul AV ini. Dan AV ini akan disimpan menjadi AVS jika nilai tersebut tersedia dalam AV ini selama 5 second. Jadi ketika sudah 5 second, nilainya akan dikeluarkan menjadi nilai no coin tersebut. Nah, ini untuk function package-nya untuk ATK. Dan ini ketika kita cek di aktualnya di lokal pakai menggunakan PG dengan aplikasi EBS, memang terlihat di sini nilai yang lain adalah nilai normal, sedangkan di TOT nomor 1 dia nilainya 700, sehingga muncul alarm volt dan no coin. Sekian dulu dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal untuk failsafe. Terima kasih. Lanjut Iqbal. Tadi silakan mengisi scorecard. Silakan diisi. Tampil. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sistem kontrol yang ketiga ya. Tadi kan ada DCS, terus ada GT controller. Sekarang ada VS system. Nyebutnya banyak ya, kita bisa nyebutnya protection bisa,
terus AS620F bisa, atau S5 95F juga bisa. Sebutannya banyak. Cuman kalau di sini biasanya orang-orang nyebutnya failsafe, DCS sama GT controller. Ada 3. Ya, jadi sebelum ke failsafe ada gambaran umum ya tentang gas turbine protection system. Ini sesuai dengan penjelasannya ada 2. Yang pertama normal protection circuit. Ini dikategorikan non time critical ya, yang diproses di DCS yang dijelaskan Mas Reza tadi, yang di prosesor AS620B. Nah, dia ada proteksinya juga, cuman masuknya non time critical. Terus yang kedua ada failsafe protection circuit. Nah, failsafe ini bagi yang belum tahu ya, mungkin bisa baca di sini bahasa Inggrisnya ini. An action taken or a mechanism put in place to avoid a dangerous situation. Failsafe does not mean that something is unable to fail, but means that if something does fail, the device will do whatever possible to minimize. Jadi intinya mencegah ya, intinya bukan mencegah, cuman meminimalisir adanya gangguan supaya dampaknya tidak jadi besar gitu. Nah, di kabinet failsafe CJP 41 ya, di masing-masing GT ini konfigurasinya seperti ini. Kurang tak sesuai. Nah, seperti ini. Ada 4 PLC ini, mulai dari atas nih. 1, 2, 3, 4. Terus pembagiannya kita ada 2 sistem A dan sistem B. Untuk sistem A ada 2 baris paling atas. Untuk sistem B 2 baris paling bawah. Nah, tiap baris ini ada CPU standar ini ya, standar controller PLC ya, CPU. Terus ada I/O juga. Ini kan front panelnya ya. Jadi belakangnya juga ada nih model I/O. Masih satu rangkaian dengan yang ini. Terus teman-teman juga biasanya kalau reset ada tombol ya di sini ya, 2 ya. Itu untuk reset alarm yang masih nyangkut di sistem sini. Oke. Nah, ini menjelaskan bagaimana protection system itu bekerja, mulai dari kontrol sampai penggeraknya, sampai aktuatornya. Nah, kita mulai dari kontrol dulu ya, dari awal dulu. Tadi kan ada 2 ya protection ya, ada yang dari normal, dari DCS, dari sini, jalur sini, sama dari failsafe. Nah, langsung dari PLC S595 ini. Nah, sistem atau sinyal transmisinya itu menggunakan 24 volt sama dengan no trip. Jadi untuk sinyal normal nih ya, tidak ada trip, kondisinya itu kontrol memberikan tegangan 24 pada setiap transmisinya ya. Kalau kita lihat dari jalur normal protection dari DCS ada 6 channel nih ya. 6 channel yang dikirimkan ke sistem failsafe. Kita lihat model logiknya ya secara umum ini. 24 volt sama dengan no trip. Nih, sebelum output kan ini ada beberapa parameter trip ya. Jadi ini ada banyak. Nilai awalnya kan 0 ini ya, nggak ada trip, normal. Nah, kalau salah satu dari parameter ini ada yang bekerja, ada yang
kena tripnya, otomatis kan output dari gerbang OR ini kan 1 ya, 1, kemudian di 0 di sini jadi 0. Nah 0 ini artinya tegangannya hilang nih 24, jadi 0 sekarang, 0 volt, artinya trip. Jadi salah satu aja dapat sinyal trip dari berbagai parameter ini, dia akan ngirim ke fail safe berupa sinyal trip atau tegangannya hilang ya yang 24. Nah apa saja ini yang masuk kategori normal protection? Bisa di KKS di sistem PCS nya itu dibilangnya GT trip circuit untuk deskripsi KKS nya. Untuk KKS nya yang normal protection di MYB 01EZ 002. Coba kita lihat sejenak. Nih logiknya untuk semua parameter trip ya untuk kategori normal protection ya. Ya biasanya sih dari sinyal analog ya. Mungkin semua dari sinyal analog. Misal di temperatur turbin, kompresor, pas piring, kemudian ada vibrasi, TOT juga masuk sini, terus halaman 2 juga banyak, ada pressure loop oil system, ada flapper, ada drain valve. Jadi ini semua parameter yang non time critical ya, nanti gak juga cepat untuk proses tripnya. Nah kita lihat nih outputnya nih, transit block CPU ini kan binary output ya, ada 6 channel kan, 1 sampai 6, ini binary output dikirim ke failsafe. Nih GT protection dengan KKS MYB 01EZ 200A ini dan B yang bawah dikirim ke failsafe. Nah, tadi kan ada 6 channel yang dikirim ya. Ini ada 3 biru, garis biru, sama 3 garis merah. Dikirim ke failsafe, masuk ke logic failsafe untuk yang kategori failsafe protection, jadi gabung jadi satu dengan parameter trip yang dari failsafe protection. Kita bisa lihat nih di KKS MYB 01EZ 001 di mana aja yang masuk failsafe. Nah ini berarti yang ada di sini sinyal yang kritikal ya, yang harus cepat kalau ada gangguan. Nih ada dari fire protection, terus ini manual push button, unit protection ini dari generator, overspeed sistem 1, 2, kemudian surge protection, sama ini tadi, ini kan GT protection yang dikirim dari PCS yang tadi yang normal protection. Nah masuk sini digabung, nah kemudian jadi parameter outputnya failsafe yang tadi ya. Nah, outputnya itu berupa sama ya, sinyal transmisinya sama, berupa 24 volt sama dengan no trip yang tadi itu. Jadi sistem failsafe ini kerjanya redundant, sistem A dan sistem B. Bisa dilihat ya, jalur hijau ini untuk tegangan 24 nya ada 2 ya, sama untuk groundnya atau untuk minusnya itu jalur ungu ini. Jadi kalau ada sistem B misalnya yang lepas, nggak masalah, masih aman, masih bisa dapat
sinyal dari sistem A. Nah, 24 volt ini dipakai untuk apa? Yaitu untuk menggerakkan solenoid valve yang ada di ESV, di emergency shut off valve. Jadi khusus di ESV ya, kalau di gas kan ada satu yang supply itu. Kalau yang di minyak khusus yang di supply aja, yang di MBN 12 pakai F-nya. Jadi untuk yang return ESV, untuk yang FODO itu manuvernya tuh ngikut sequence ya, ngikut sequence dari yang FOSV yang supply. Jadi kalau yang Mas Haris tadi jelaskan kontrol valve ya, kontrol valve itu prosesnya ada di GT controller, di Simadin. Nah kalau protection, kalau fail safe mainnya di ESV. Nah ESV ini karakternya harus cepat nutupnya. Makanya kalau kita bis major tuh harus ngetes dulu time to close-nya berapa, dan ordernya udah menyelesaikan ini harusnya. Kalau lambat ya berarti harus ada part-part mungkin yang harus diganti gitu. Selain itu ini ada lagi nih yang di bawah nih, mungkin agak aneh ya, kenapa ini nggak masuk normal atau fail safe. Nah ini juga sebenarnya saya juga nggak tahu ini desain, emang desain dari Siemens ya. Jadi untuk overspeed tuh dia ada cadangan gitu, ada proteksi cadangan secara hardwire, jadi nggak lewat kontrol, nggak lewat proses, dia deteksi langsung dari sensor. Kalau 2/3 overspeed gitu ya, deteksi overspeed, dia langsung by relay gitu memutuskan tegangan ke arah solenoid gitu. Oke lanjut, ini dilihat dari wiring diagram dari card digital output ya untuk masing-masing sistem. Jadi setelah ada sinyal tadi 24 volt sama dengan no trip tadi dikirim dari masing-masing DO digital output ke arah solenoidnya. Ini untuk plusnya ada 2, minusnya ada 2, jadi ada tandem. Ini dari segi PID-nya valve. Ya, masing-masing ESV ada 2 ya, ada 2 solenoid. Kemudian yang saya jelaskan tadi 24 volt tadi mengenergize masing-masing solenoid sehingga bergerak membuka jalur ini ya. Kalau sudah energize jalurnya lewat sini, dia akan membuka jalur hidrolik untuk masuk ke jalur valve dan mengangkat valve full open ya, full open sehingga hidrolik oilnya kembali ke line return ini, terus bersirkulasi selama pressure-nya masih tinggi ya hidroliknya. Jadi kalau udah trip ya sudah, berarti ini solenoid yang awalnya energize jadi hilang tegangan, kembali ke posisi seperti ini. Ini posisi drain ini ya, semua di drain kembali ke hidrolik. Oke, ini sama ya konfigurasinya, ESP gas maupun fuel oil sama ya. Lanjut, kan tadi ada 3 controller ya, pasti masing-masing walaupun punya kontrol terpisah ya, berdiri sendiri, tapi pasti ada komunikasi itu antar kontrolnya. Nah untuk fail safe ke DCS juga ada interkoneksinya. Fungsinya banyak sih, bisa monitoring, feedback, permisif juga bisa.
atau untuk sequence start juga bisa. Nah, untuk tahu apa aja yang masuk interkoneksi failsafe dan DCS nih, bisa dilihat di assignment listnya dokumen failsafe ya, ada di folder kabinet, bisa dicari. Nah, kalau ada tanda ini, tanda R03 sekian atau S0 sekian, nah ini berarti sinyal-sinyal di sini itu ada hubungannya dengan DCS gitu. Cara bacanya gimana? Nah, R ini kode untuk menerima sinyal. Ya, receive. S send untuk mengirim. Nah, untuk angka-angka ini biasanya kode alamatnya di misal DS01 karena 9 berarti alamat di 19 nanti. Coba kita cari contohnya ya. Nih kita lihat, kita buka ini di ES nih, KKS 31 MBN 13 AA 051 FU DO ESP. Nah, yang di lingkaran kan ada function BO EST. Nah, ini sih sekilas bisa nebak sih ya, BO binary output, SS secondary system. Nah, kirim kemana? Ini sebenarnya bisa di properties gitu, di kabinet mana, CCP 41 ke failsafe dengan alamat DW4 P8 berupa sinyal FUDO manual close. Nah, coba kita lihat di file ini 48 berarti dari sini menerima ya, tadi kan ngirim, ini menerima R04 B08 sinyalnya FODO manual close. Jadi begitu cara bacanya. Untuk yang send juga sama, misal sendnya di 010 nih ya, 010 itu ini flame on ya, 010 flame on, send dikirim ke DCS. Nah, di DCS kita lihat nih sinyal flame on, ada function block binim SS binary input dari secondary system. Ini alamatnya 010. Jadi kode alamatnya sudah ada di assignment list kalau mau lihat interkoneksinya. Lanjut study case. Kemarin ada kasus di GT31 sama GT33 nih. Alarmnya yang ini, MYB 00 EU 111B, gas turbin AS95F fall. Sama yang GT31 juga sama alarmnya, 111B. Kita lihat ya, gampangnya kalau nggak tahu ini apa, dibuka alarm listnya ya. Kita terlihat. Nah, bahasa Inggris lagi tapi. Nih contohnya yang B ya, coba B. Artinya subunit B dari AS95F punya ada fault ya, ada fault. Sebabnya apa? Bisa dari L1 bus fault, bisa dari S59F unit are passivated, atau dari sini. Nah, sequence-nya jika yang A, yang subunit A, yang sistem A juga ikut fault, bisa trip karena dua-duanya hilang. Nah, kemarin kita investigasinya itu harus connect ke PLC failsafe-nya, karena untuk failsafe kan berbeda ya, nggak bisa dipantau dari ES. Jadi ada PG komputer sendiri, ada softwarenya. Kita connect ke PLC-nya, kita lihat ternyata ada grup alarm di sana. Kita sebutnya sinyal grup nomor 12 misal. Jadi ada banyak sinyal grup 12, 13, 14, masing-masing itu menunjukkan letak card, alamat card yang di mana, yang
yang rusak gitu. Nah, setelah kita investigasi temuannya di sini S595F unit are passivated. Jadi ada yang passivate. Passivate-nya maksudnya ada card I/O yang defect gitu ya, yang fault, sehingga dia itu card yang rusak ini tidak masuk dalam proses safety, artinya tidak diperhitungkan di proses kontrolnya. Dengan kata lain, sistemnya nggak redundant karena ada alarm ini. Oke, setelah kita ketemu sinyal grup 12, ternyata ada di sini di card dengan alamat JJP41 PA23 sama QA23. Kita ganti, kita stop PLC, matikan MCB, ganti card, masukkan MCB, kita start PLC, reset, sudah hilang. Terus kalau bisa dites, boleh manual open ESP. Kalau sudah indikatornya sesuai, berarti sudah hilang. Udah sistem redundant, udah clear lagi, udah jalan. Untuk kasus 33 sama, ketahuannya di sinyal grup 14, ya di lokasinya di PA4 sama QA4. Kita ganti juga sama prosesnya, voltnya juga hilang. Kasus yang kedua yang baru ini ada GD32 AS95F redundancy fault sama NG trip sinyal fault. Nah ini beda ini sama yang tadi. Kalau kita lihat di alarm list, only one of the two channel for command open has updated. Artinya komannya itu yang harusnya dari sistem A dan B hilang satu. Nah, penyebabnya dari mana? Kita harus lihat logiknya. Lihat logiknya. Kemarin kita sempat investigasi. Ini kan command open ya di sini ya, di paling ujung sini. Kemarin kalau dilihat secara outputnya di card DO-nya, kita lihat emang mati kan indikator lampunya. Artinya memang command dari sini, sisi sini memang tidak ada. Kemudian ya yang ke arah kanan ini jalur untuk feedback yang kita terima sinyal NG trip tadi. NG trip tadi kan kita terima nih, ada fault, datangnya dari sini. Berarti kemungkinan ini hilang, ada alarm, ini juga hilang, tidak ada command. Nah, kita tarik mundur lagi berarti ke atas sini ke fungsi set reset. Ya bisa dikira-kira mungkin ya, mungkin ada pada saat itu saat operasi ada sesuatu yang mereset sinyal command open, atau ininya hilang setnya. Jadi sampai saat ini masih belum ketemu karena kemarin habis di manual open by HMI ternyata udah normal, dan hari ini juga sudah normal setelah operasi. Tapi ini masih kasusnya pending dulu. Oke, yang tadi yang saya jelaskan untuk connect ke Belsave pakai software step 5, ya tinggal ubah modenya ke 95F, kemudian lepas salah satu konektor ini, kita harus lepas. Makanya kalau kita mau connect ke PLC ada alarm ini ya, L1 bus communication fault biasanya. Ya, kita jalankan project set, kita ubah ke online, kemudian menunya bisa editor untuk transfer block, test untuk display output value atau forcing, simulasi. Kemudian PLC ini untuk melihat status error image in PLC ini yang kami lakukan saat investigasi di study case tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Iqbal. Tadi sudah kita ikutin secara lumayan detail ya dari tadi. Yang pertama tadi tentang engineering system, kemudian yang kedua terkait Mas Haris tadi tentang Simadin, kemudian terakhir Mas Iqbal terkait dengan failsafe. Oke, kita masih ada waktu 15 menit. Silakan teman-teman kalau ada yang didiskusikan, kami persilakan kasih waktu. Mungkin Mas Joshua ada ide untuk jadiin soal kuis, saya juga nggak tahu. Jadi kami persilakan, kita masih ada waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas, tanya Mas Danan. Silakan langsung ditanggepin aja ya, biar singkat. Tanya ini, untuk proses simulasi itu bisa dilakukan secara online nggak? Ketika unit operasi. Kalau dilakukan secara online sih bisa, Mas. Selama nilai simulasi itu nggak efek ke nilai-nilai yang lain. Pokoknya proses simulasi itu unit online, offline bisa dilakukan. Tinggal kita lihat aja nilai dari KKS tersebut ngirim ke mana aja gitu. Dipastikan aman nilai yang dikirim itu kemana. Kalau aman sih boleh kita simulasi waktu situnya online. Seperti itu, Mas. Oke, selesai. Silakan yang lain. Itu sudah siap-siap tuh kayaknya. Silakan. Tanya Mas ke Mas Haris nih. Mas Haris, monitor Mas. Silakan Jo. Mas, mau nanya Mas, kalau seandainya mau ngelihat rumusnya si controller untuk nentuin pembukaannya kontrol valve gas atau kontrol valve fuel oil, itu bisa di-download nggak Mas ya? Atau bisa dilihat rumus lengkapnya gitu? Kalau rumus lengkap kita biasanya pakai ini Jo. Bentar ya. Dulu. Buat soal kuis ini ya. Siap-siap. Iya Bang, siap-siap Bang. Suara besok. Izin set dulu ya. Kita harus menerjemahkan ini Jo. Ini kan tadi dari Yemin kan ada nilai mana tadi Yemin. Sebentar. Kelihatan Yeminnya. Ini kan yang tadi ya, yang untuk menentukan Yemin. Yemin itu adalah persentase yang akan digunakan untuk menentukan bukaannya kontrol valve. Nah, nilai ini kemudian akan diteruskan ke bukan ini bukan, sorry. STS halaman F29 F30. Baik, kita akan milih nih. Nah, dari kontrol itu bakal milih mana yang lebih kecil kan. Nah, nilai ini nanti akan diteruskan ke Yemin, ini akan diteruskan ke masing-masing ke controller, bentar ya, salah satunya nanti ke STS. STS 2930. Oke. STK.
Ketemu sih. Nah, Yemin ini dia masuk ke sini. Nah, nilai Yemin ini nanti akan dibawa ke sini, masuk ke sini, ke SG ini. Nah, SG ini untuk kontrolernya gas 4G43. Nah ini Jo, masuk ke sini. Kalau mau menerjemahkan ya ini Jo, nilai apa operasi penjumlahan, pengalian, apa pembatasan ini di apa namanya itu dirangkai nanti menjadi rumus. Kalau untuk rumus yang langsung pastinya masih belum ketemu, saya harus satu persatu dulu ditambahkan. Ini misalnya kayak ini kan operasi pengurangan, terus ini penambahan, pengalian, terus ini limitasi, pembatasan, terus selektor, terus penambahan lagi, baru dia akan ke ini nilai terakhir di sini. Dia akan mengasih order ke kontrol coil 2 ini, coil 2, ini coil 1 di kontrol valve-nya. Kontrol valve-nya gas. Jadi kalau formulanya belum ketemu, seperti itu Jo. Kalau mau ya menerjemahkan dari ini. Oke Mas. Rumit juga nih sepertinya. Iya. Ya kalau pelan-pelan mungkin kita bisa kali ya. Jadi Ya bisa. secara real time kita lihat nilainya di apa namanya di IPS itu kan kelihatan tuh nilai ini berapa, terus ini berapa, terus kita kalikan rumusnya, terus aku kemarin coba ngitung kayak gini. Ini kelihatan coba share screen yang satunya lagi. Ini Jo, kemarin aku waktu baseload nyoba menerjemahkan lah istilahnya. Ini untuk PI control sih, jadi proporsional integral ya, integral control. Jadi ini waktu kondisi baseload. Jadi ada set point delay OTC-nya kan ini nih, di set 540. Ini kan yang biasanya kita waktu commissioning itu kan EGGL ini. Ya. Di ATK itu nilai koreksi di kita DOT corrected ini. Kemudian ketemu nilai Z-nya itu ya ini sekitar segini. Rumusnya menggunakan menerjemahkan yang ada di sini, terus kita coba cari rumusnya. Jadi ini untuk rumus proporsional kontrolnya ini, untuk rumus integral kontrolnya ini. Seperti itu sih. Masih sangat manual cara mencari nilainya. Oke Mas. Oke Mas. Ya ini kemarin tak coba buktikan menggunakan Simulink dan nilainya memang masuk Mas, sesuai. Simulink masukkan nilai berapa, keluarnya berapa, bisa ditarik Mas. Jadi kari. Mantap. Commissioning engineer katanya. Memang ini Jojo lah, Jojo. Ya, cucu keliling Indonesia. Soal kuis gini susah.
Itu berarti ya kemarin Mas Haris buat mungkin ya simulasi dengan Simulink untuk membuktikan rumusnya ini, pendekatan rumusnya benar nggak ya, mungkin bisa diperdalam atau dilanjutkan lagi ya Mas Haris ya. Monggo silakan satu lagi mungkin ya. Silakan, atau kita cukupkan, sudahi, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi dan sekaligus penilaian scorecard ya, KSF dari masing-masing presenter tadi ya. Sebenarnya cukup ya. Kita cukupkan dulu saja ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. KSF, kalau Mas Haris bilang KSF babak kedua, mungkin yang lebih detail lagi. Ini kan KSF kita ini insya Allah akan berseri, dan insya Allah kita akan berangkat bersama-sama. Istilahnya kita akan mencari pengetahuan bersama-sama untuk istilahnya bisa mendalami bersama-sama. Ketika kita ada gangguan, instrumen tentu saja tidak bisa bergerak sendiri, harus ada teman untuk berdiskusi dari sisi operasi, dari sisi perencanaan, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada hal lain yang perlu disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada acara KSF hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah mempresentasikan KSF hari ini, Mas Reza, Mas Haris, Mas Iqbal. Apabila dalam kami menyampaikan memandu acara ini ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bisa kita manfaatkan bersama. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Jos. materi dan rekaman saya kirim di Basecamp aja ya. Oke. Kalau yang sungkan bertanya di forum mungkin bisa main-main ke Koni juga. Berat iki bos, materi ini bos. Ya mas, makasih mas Riz. Tulan nang omahmu lah Taris. Tunggu.